Baik, selamat siang teman-teman. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial Matek 1 dengan materi adalah masih PDB tentang exact equation. Oke, jadi ini referensi yang saya gunakan dalam penjelasan ini adalah buku Greenberg. Nah, nanti kalian bisa juga cari-cari di sana. Nah, saya akan mencoba menjelaskan contoh yang sudah ada ya. Saya pilih pointernya dulu. Oke. Ini materinya exact equation. Oke. Nah, example 1 ya. Oke, ini ya. Jadi yang pertama soalnya adalah sin y dx plus x cos y minus 2y dy. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan persamaan exact equation adalah menguji exactness-nya. Apakah dia exact atau tidak. Nah, yang untuk menguji itu syaratnya adalah syarat exactness. Jadi syaratnya ini ya, do m per do y sama dengan do n per do x. Nah, kita coba. Nah, ini jadi formulanya adalah m dx ditambah n dy sama dengan 0. Sehingga di sini m-nya adalah sin y, n-nya adalah x cos y minus 2y. Nah, sehingga do m per do y itu adalah cos y. Kemudian do n per do x adalah cos y. Sehingga nah ini karena dia sama, do m per do y sama dengan do n per do x, maka ini adalah exact. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita tahu exactness dia exact, terpenuhi exact dia terpenuhi ya. Maka selanjutnya kita gunakan formula ini. Jadi M itu sama dengan do F per do X. Kemudian N itu sama dengan do F per do Y. Nah, kita coba kerjakan yang lebih mudah yang ini ya. Do M per do ini ya, yang M ya, kan itu sama dengan sin Y. Nah, kita coba kerjakan yang paling mudah. Sehingga sin Y itu adalah do F per do X. F X, Y itu adalah integral dari do F sama dengan integral sin
Y do X. F X, Y adalah integral sin Y terhadap dx kan jadinya X sin Y. Karena ini ya, jadi ini ya. Plus sesuatu konstanta yang mana ketika diturunkan di sini diturunkan dia hasilnya 0. Ini adalah fungsi Y karena kita tadi integralkan terhadap fungsi X, maka di sininya dia fungsi Y. Kenapa demikian? Karena ketika ini diturunkan terhadap X, maka ini akan hilang dan ini terpenuhi. Jadi ini sudah benar. Oke, nah kita di sini punya do F per do Y. Nah ini kita turunkan lagi nih terhadap, karena ini lebih mudah dari yang ini ya, dibandingkan kita harus mengintegralkan yang ini terhadap Y supaya menjadi F, maka ini lebih mudah kita turunkan terhadap Y. Maka do F per do Y itu sama dengan X cos Y. Plus A aksen fungsi Y. Nah, kita coba tulis di sebelah kanan ya. Di sini kita samakan antara ini do F per do Y dari sini dengan do F per do Y yang sama dengan N. Jadi nanti dia X cos Y ditambah A aksen Y ini akan sama dengan X cos Y minus 2Y. Sehingga A aksen Y adalah minus 2Y. Sehingga A fungsi Y adalah minus 2 per 2 Y 1 plus 1. Sehingga A fungsi Y adalah minus Y kuadrat. Oh ini harusnya, ini kan integral ya. Integral terhadap DY tambah sesuatu konstanta misalnya B, sini plus B. Oke. Nah, sehingga F X, Y sama dengan X sin Y di minus Y kuadrat plus B. Nah, ini sama dengan konstan. Sehingga terus X sin Y minus Y kuadrat sama dengan konstan. Karena B kan konstanta, jadi kalau digabungkan dengan konstanta lainnya maka akan menjadi konstan juga gitu ya. Jadi itu persamaan exact untuk contoh 1. Nah, kita coba lanjut ke contoh berikutnya. Nah, sekarang adalah kita menggunakan ini integrating factor ya. Jadi revise exactness. Jadi jika ada suatu persamaan
yang tidak exact, nah itu kita persamaan homogen yang tidak exact, itu kita buat persamaan tersebut kita modifikasi menjadi exact dengan suatu faktor tertentu. Nah, ini contohnya yang kedua adalah dx ditambah ditambah dalam kurung 3x minus e pangkat minus 2y dikali dy sama dengan 0. Nah, ini kalau kita uji exactness-nya, ini sesuai bentuk yang ini ya. Ini kan bentuknya MDY ditambah NDX. NDY. Salah. Kita hapus dulu. Jadi kalau di sini dia M dx ditambah N dy sama dengan 0. Sesuai bentuk yang tadi. Nah, di sini M-nya adalah 1 ya. Kemudian N-nya adalah ini. Di 3x minus E pangkat minus 2y. Nah, pertama kita uji nih, exactness-nya dia seperti apa. Sehingga 2M per 2Y itu sama dengan turunan dari 1 kan 0. 2N per 2X itu adalah turunan ini terhadap X kan jadinya dia 3. Jadi ini kan nggak sama nih. Sehingga dia tidak exact ya. Bukan ini not exact. Karena dia, nah, tidak exact. Nah, oleh karena itu kita perlu menambahkan suatu faktor sigma ya. Supaya bisa merevisi persamaan itu. Tapi nah, kita kan perlu mencari nih, apakah dia dalam function of y alone atau function of x alone. Nah, di sini kita tulis my minus nx per n itu sama dengan 0 kurang 3 per 3x minus e pangkat minus 2y. Karena ini kan harusnya fungsi x alone nih. Nah, ini tidak memenuhi itu. Not function of x alone. Nah, kita coba nih yang satunya ya. My minus nx per m. 0 kurang 3 per 1. Sama dengan 1. Nah, ini nah kalau satu fungsi itu kan bisa dia berupa, kalau misalnya y function kan bisa berupa y sama dengan y sekian, bisa juga sama dengan suatu konstanta gitu ya. Nah, ini jadinya dia terpenuhi nih. Ini y function. Oke. Nah, itu dia y function. Nah, sekarang sehingga ini nih. Sehingga sigma y itu adalah e pangkat minus integral dari ini my minus nx per m d ya, karena dia fungsi y
Ini sama dengan integral E pangkat minus. Ini minus 1 ya. Minus, kok minus 1 sih? Minus 3. Minus 3. Karena ini minus, maka dia jadinya ini 3. 3 integral 3 di Y. Sama dengan E pangkat 3Y. Sigma Y sama dengan E pangkat 3Y. Nah, itu ini ya, faktor pengalinya. Nah, sehingga persamaan yang baru itu bisa kita nyatakan dalam sigma M salah. Harusnya dia kita hapus dulu. Nah, sehingga persamaan yang baru menjadi 3 E pangkat 3Y dx ditambah 3 E pangkat 3Y wait. Kok 3 ada 3-nya depannya? Ini maksudnya E pangkat 3Y ya, teman-teman ya. Ini dikali faktor yang lama nih, ini nih dia. Mana sih? N, ini dia. 3x minus E pangkat minus 2Y dy sama dengan 0. Nah, ini tuh sebenarnya bentuk awalnya yang tadi ya. Sigma M dx ditambah sigma N dy sama dengan 0. Nah, ini bentuk ini adalah ini dalam soal ini ya. Nah, kan kita ingat tadi nih, kita punya bahwa 2F per 2X itu adalah M. Ini kan new M ya, M yang baru, sehingga dia adalah E pangkat 3Y. Sehingga F fungsi X, Y adalah integral dari integral E pangkat 3Y terhadap dx. Nah, ini sama dengan X E pangkat 3Y. Oke, ini ya. Nah, karena kita udah punya F, X, Y sama dengan X, E pangkat 3Y. Nah, sekarang supaya ini sama dengan yang tadi ya, ini kita turunkan lagi terhadap Y. Sehingga F 2F per 2Y ini adalah 3X E pangkat 3Y. Ini harusnya ditambah, tadi lupa nih. Karena diturunkan terhadap X, maka dia harusnya ditambahkan suatu fungsi Y ya. Suatu konstanta. Nah, suatu konstanta di mana konstanta itu kira-kira mengandung fungsi Y. Sehingga di sini adalah ditambah A aksen Y. Nah, kita tinggal samain aja sebenarnya. Yang bagian ini, kan N yang baru dengan ini. Sehingga 3X E pangkat 3Y ditambah A aksen Y sama dengan 3X, ini dikaliin aja nih, 3X kali E pangkat 3Y kan. E pangkat 3Y minus E pangkat 3Y kali E pangkat minus 2Y kan berarti sama dengan E pangkat 3Y deh. Dikali E pangkat minus 2Y. Kan sama dengan 3X E pangkat 3Y minus E pangkat Y. 3X E pangkat 3Y plus A aksen Y. Sehingga A aksen Y itu adalah pangkat E pangkat
Y minus E pangkat Y. Nah, integral ini, integral dari A aksen Y sama dengan A fungsi Y sama dengan integral ini terhadap Y kan. Jadinya dia adalah minus E pangkat Y ditambah sesuatu. Integral terhadap di terhadap sesuatu fungsi misalnya B gitu ya. Nah, sehingga kita udah punya persamaannya nih. Jadinya ini tadi lupa nih. Ini ditambah A fungsi X E pangkat 3Y, ini F sama dengan ditambah AY-nya kan tadi minus ya. Minus E pangkat Y plus B sama dengan konstan. Sehingga X E pangkat 3Y minus E pangkat Y itu sama dengan C. Oke, itu aja tutorial untuk kali ini. Mungkin agak lebih cepat dari sebelum-sebelumnya ya. Semoga tutorial ini cukup jelas ya. Terima kasih. Nanti soalnya akan ditaruh di gambar supaya lebih mudah. Oke. Terima kasih. Selamat sore.